Selamat datang di video saya lagi. Kali ini kita akan sama-sama coba membahas tentang salah satu ajaran yang penting dalam agama Buddha, yaitu Anicca. Anicca ini berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti dengan ketidakkekalan. Dalam video saya kemarin, saya kan memberikan gambaran tentang ilustrasi terbentuknya bumi dan kehidupan-kehidupan. Setelah itu masa perubahan bumi yang dikarenakan suhu matahari yang semakin meningkat. Suhu matahari yang meningkat ini itu karena matahari memang dia membakar semakin banyak hidrogen. Jadi reaksi helium dan hidrogen itu yang menyebabkan reaksi fusi, ya, seperti reaksi nuklir itu. Nah, matahari itu akan bersinar semakin terang. Jadi saat suhu matahari semakin meningkat, lama-lama kehidupan pun banyak yang tidak akan bisa bertahan. Hingga pada suatu waktu air pun akan habis, lautan pun akan kering. Saat lautan sudah hilang, maka tidak ada satupun kehidupan, termasuk mikroba, bakteri dan sebagainya. Jadi akan kembali ke seperti awal terbentuknya bumi ini. Hingga pada akhirnya saat hidrogennya sudah benar-benar habis, hidrogen di matahari benar-benar habis, maka matahari itu akan mengembang seperti balon itu. Mengembang mencapai Merkurius, Venus, bisa kemungkinan juga mencapai bumi, atau paling kalau tidak mencapai ya mendekati. Tapi di sana bumi akan terpanggang. Setelah matahari mengembang, dia akan mengepis lagi menjadi sangat kecil seukuran dengan bumi. Di sanalah saya akhirnya belajar berpikir. Jadi segala sesuatu itu, termasuk di alam semesta ini, yang kita maksud dengan benda mati lah, seperti batu, ya kan, seperti kita bilang kayu, besi, bumi, matahari, dan seluruh alam semesta ini, semuanya adalah Anicca, tidak kekal. Jadi semuanya pun akan hancur juga. Di sana kita akhirnya juga belajar untuk menerima, apalagi dengan manusia, dengan diri kita sendiri. Semakin hari kita semakin menua, fisik kita juga semakin menurun. Setelah melewati masa titik baliknya parabola itu, fisik kita kan menurun, daya tangkap kita akan menurun, mata kita yang biasanya sehat pun akhirnya pakai kacamata. Belum lagi kesehatan jantung, pencernaan, pernafasan, dan sebagainya. Kita harus bisa menerima hal itu. Belajar kita itu menerima. Jadi kita tidak melekat akan kekekalan. Begitu juga dengan
harta. Harta itu tidak kekal. Kenapa? Harta itu bisa datang dan pergi. Bisa kita ngumpulkan, kalau waktunya kita keluarkan, harus kita keluarkan. Begitu juga dengan pasangan. Pasangan juga demikian. Pertemanan juga demikian. Anak mungkin juga demikian. Ada masa kita berjumpa, ada masanya kita berpisah. Ada masanya kita hidup bersama, ada masanya kita hidup sendiri-sendiri. Itu kita harus bisa menerima hal itu. Karena itu adalah realita, bukan angan-angan. Kalau angan-angan, keinginan, ya maunya yang enak-enak terus. Yang tidak enak kadang kita tidak siap. Jadi kita perlu belajar. Belajar kalau kita merasa hidup kita enak, merasa kita itu tenang dan damai, kita juga mesti siap ke depannya. Berarti ada masa yang sebaliknya. Seperti halnya pekerjaan, kadang rame, kadang sepi, kadang untung. Kalau usaha sendiri ya, kadang untung, kadang rugi. Itu hal yang biasa. Jangan sampai kalau kita untung banyak, kita lupa kalau besok kita juga pasti akan ada rugi. Ya, kalau ada rugi pun kita jangan sampai kita menyesal, terpuruk batinnya dan sebagainya. Apalagi yang namanya perasaan. Perasaan itu naik dan turun seperti pasang surut air laut. Orang seringkali bilang, aku jatuh cinta sama si A. Tapi setelah berapa lama bisa putus, bisa nggak cinta lagi, bahkan bisa benci. Terus jatuh cinta lagi si B. Terus bisa putus, ya kan? Bisa putus, bisa jadi benci juga. Bisa meninggalkan, bisa ditinggalkan. Semuanya itu bukan hal yang meruntuhkan batin kita. Jadi semua itu memang adalah kenyataan, logika. Jangan orang itu selalu memakai perasaan yang tertutupi oleh keinginan dan ego. Seperti halnya kalau kita disakiti, kita yang mesti sadar. Kadang mungkin kita pun juga pernah menyakiti orang. Jadi saat kita disakiti, ya kita jangan terlalu marah-marah, jangan terlalu sampai frustasi dan sebagainya. Kalau kita dirugikan orang, ya kita jangan sampai kita terbawa emosi. Mungkin kita juga pernah merugikan orang juga. Tidak mungkin orang itu tidak pernah merugikan orang. Gitu. Jadi istilahnya semua itu sama saja. Begitu juga dengan rasa cinta. Rasa cinta yang banyak yang dipahami oleh diri kita pada umumnya, ya kan? Itu cintanya bisa berubah jadi benci. Kalau cintamu berubah jadi benci, itu bukan cinta istilahnya. Itu masih terikat dengan ego dan keinginan. Jadi secara umum itu orang itu kadang cinta dan benci itu beda tipis kadang itu. Kalau cinta terus disakiti jadi benci, kan banyak kan? Awalnya cinta, tapi disakiti jadi membenci. Kalau kita pikir secara logis ya, namanya cinta itu memang tidak kekal. Cinta yang secara umum loh ya. Cinta tidak kekal itu. Contohnya apa? Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini,
Berapa kali kita jatuh cinta katanya? Pasti lebih dari 2-3 kali, atau bahkan ada yang 5 kali, ada yang 10 kali juga kan. Jadi namanya cinta itu, karena cinta yang secara umum kita bilang cinta itu masih terbalut dengan ego dan keinginan. Berapa kali orang jatuh cinta? Begitu juga dengan kalau kita membenci atau merasa terpuruk, itu juga tidak kekal. Jadi kalau kita terpuruk, jangan sampai kita itu jatuh ya. Jadi itu hal yang biasa. Saya ingatkan lagi, orang merasa terpuruk itu kita mesti ingat bahwa rasa terpuruk ini pasti akan lewat. Hal yang menderitakan bagi kita itu pasti akan lewat. Tidak ada orang yang selamanya menderita. Bahkan tidak ada orang yang selamanya juga bahagia. Seperti saat kita emosi juga. Kalau kita emosi, kadang kita marah-marah, habis itu kita selesai. Setelah emosi, kita luapan lah kasarannya ya. Warga itu kan nggak emosi lagi. Berarti emosi itu tidak kekal. Jangan kita turuti. Kalau kita mau mengomel-ngomel sama orang, memarahi orang, itu kita pikir 1000 kali. Ngapain? Nanti juga perasaan emosinya juga pasti akan hilang. Begitu juga dengan keinginan. Keinginan itu juga tidak kekal. Setelah keinginanmu tercapai, kan ganti lagi keinginannya kan? Berarti keinginanmu yang awal itu tidak kekal. Seringkali kita kepingin memiliki barang atau orang. Setelah dimiliki juga akhirnya biasa saja. Setelah memiliki harta juga akhirnya biasa saja. Malah kadang timbul lagi keinginan yang lain, yang lebih tinggi, yang lain juga. Ada orang yang kepingin memiliki harta. Misalkan, pengen uang 1M sudah, pengennya 2M, 5M, dan seterusnya. Nanti setelah dia jenuh, dia malah nggak menginginkan uang itu lagi. Dia inginnya ke hobi, koleksi, barang-barang atau kesenian dan sebagainya. Jadi keinginan pun juga tidak kekal. Jadi semuanya itu tidak kekal. Kita harus bisa belajar menerima. Seperti halnya diri kita. Diri kita bisa lahir, nanti juga pasti bisa mati. Kita harus bisa menerima. Nggak perlu kita takut. Ngapain, semua orang juga pasti mati gitu loh. Begitu juga saat kita membenci seseorang, jangan kita turuti perasaan itu. Dan kita membenci seseorang ya, sampai kita ini seolah-olah kepingin membunuh lah kasarannya. Buat apa saya tanya? Orang itu nggak kamu bunuh loh, dia nanti mati sendiri kan? Ngapain kita menjerumuskan diri gitu loh? Ngerti ya maksud saya? Kita tuh jangan menjerumuskan diri. Seperti halnya kita stres. Setelah kita misalkan minum-minum atau mabuk-mabukan, akhirnya hilang cuma sesaat tok. Nanti besok bisa stres lagi. Jadi segalanya sesuatu itu adalah anika, tidak kekal. Belajarlah untuk kita bisa berdamai dengan ketidakkekalan itu. Jangan karena ketidakkekalan itu malah kita itu seperti orang yang terpuruk, stres, banyak pikiran dan sebagainya. Orang itu untung dan rugi itu sudah biasa, seperti halnya siang dan malam. Itu hal yang biasa, bukan hal yang bisa meruntuhkan batin. Kaya dan miskin itu biasa, senang dan susah itu sudah biasa, ditinggalkan atau meninggalkan itu sudah biasa. Karena semuanya kan pasti terjadi, saya tanya. Ada perjumpaan, ada perpisahan itu juga pasti terjadi. Ada kelahiran, ada kematian juga pasti terjadi kan. Ada sehat, ada sakit juga pasti terjadi. Kita nggak usah terlalu
hal seperti itu bisa mengikat batin kita. Seperti kalau kita hanya sangat lagi jatuh cinta ya, kepingin bertemu, kepingin memiliki, kepingin menghabiskan waktu bersama-sama. Nah, kalau kita sudah punya pasangan, masa kita turuti? Ya kan? Kalau kamu turuti, itu nanti juga sudah hilang. Keinginanmu pasti akan hilang kan? Pengennya bertemu ya kan? Kalau sudah ketemu kan keinginannya hilang. Tidak ingin ketemu lagi, ketemu tiap hari kasarnya. Jadi hal seperti itulah. Kita jangan dibodohi dengan hal yang di luar diri kita. Bijaklah dalam menjalani hidup. Ya, siapkan batin untuk menerima dan melepas. Karena ketidakkekalan itu akan selalu ada setiap saat, setiap waktu. Mungkin sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Salam damai.